Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okrista Dea Johanna Goni, NIM 2314 20152, kelas A4, semester 2, jurusan keperawatan. Pada saat ini, saya akan membahas tentang penyakit pneumotoraks. Definisi pneumotoraks. Definisi pertama, Aranguren, Veron, dan Ruiz 2019. Pneumotoraks adalah kondisi di mana terdapat udara di luar paru-paru, tetapi di dalam rongga pleura. Hal ini dapat menyebabkan paru-paru mengalami kolaps dan mengganggu fungsi pernapasan. Kondisi ini dapat terjadi akibat berbagai penyebab, mulai dari trauma, penyakit paru-paru, hingga komplikasi dari tindakan medis. Pemahaman yang baik tentang pneumotoraks sangat penting untuk dapat mengenali gejala, mencegah komplikasi, dan memberikan penanganan yang tepat. Definisi kedua dari Iwayan Ade Purbawa Putu Pramanan Surya 2020. Pneumotoraks merupakan suatu keadaan di mana terdapatnya udara pada rongga potensial di antara pleura visceral dan pleura parenteral. Etiologi pneumotoraks. Pneumotoraks dapat memiliki beberapa etiologi yang berbeda, tergantung pada jenisnya. Pertama, pneumotoraks spontan primer. Terjadi tanpa adanya penyakit paru-paru yang mendasarinya. Biasanya disebabkan oleh pecahnya bulae atau gelembung udara subpleura pada paru-paru yang sehat. Faktor risiko termasuk merokok di usia muda dan jenis kelamin laki-laki. Kedua, pneumotoraks spontan sekunder. Terjadi sebagai komplikasi dari penyakit paru-paru yang sudah ada seperti PPOK, tuberkulosis, atau penyakit paru-paru interstisial. Ketiga, pneumotoraks traumatik. Disebabkan oleh trauma fisik yang menyebabkan robekan pada paru-paru seperti kecelakaan, pukulan langsung pada dada, atau luka tembus. Penyebab pneumotoraks. 1. Pecahnya bulae subpleura. Pada pneumotoraks spontan primer, pecahnya gelembung udara di bawah pleura dapat menyebabkan udara masuk ke rongga pleura. Kedua, penyakit paru-paru. Kondisi seperti PPOK, tuberkulosis, atau penyakit paru-paru interstisial dapat meningkatkan risiko pneumotoraks. Ketiga, trauma. Cedera fisik pada dada seperti kecelakaan atau luka tembus dapat menyebabkan robek pada paru-paru atau pleura. Keempat, prosedur medis. Pneumotoraks dapat terjadi sebagai komplikasi dari tindakan medis seperti pemasangan kateter vena sentral atau biopsi pleura. Tanda dan gejala pneumotoraks. Pertama, nyeri dada. Rasa sakit tajam atau tekanan di dada, terutama di sisi yang terkena pneumotoraks. Kedua, sesak nafas. Terutama jika pneumotoraks cukup besar atau menekan paru-paru secara signifikan. Ketiga, perubahan pernapasan. Pernapasan cepat dan pendek atau perasaan tidak nyaman saat bernapas. Keempat, perubahan kulit. Kulit mungkin pucat atau kebiruan jika terjadi kegagalan pernapasan yang signifikan. Komplikasi pneumotoraks. Pertama, pneumotoraks tensi. Kondisi darurat di mana udara terus masuk ke rongga pleura tanpa dapat keluar, menyebabkan tekanan yang meningkat dan dapat mengganggu fungsi organ vital. Kedua, infeksi. Rongga pleura yang terbuka meningkatkan risiko infeksi paru-paru atau pneumonia atau infeksi rongga pleura itu sendiri. Ketiga, pneumotoraks berulang. Setelah mengalami pneumotoraks, seseorang memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami kekambuhan. Keempat, kegagalan pernapasan. Pneumotoraks yang besar atau terus berlanjut dapat mengganggu pernapasan normal, menyebabkan kesulitan bernapas dan kekurangan oksigen. Patofisiologi pneumotoraks. Patofisiologi pneumotoraks tergantung pada tipe pneumotoraksnya. Pertama, pneumotoraks spontan. Terjadi tanpa trauma atau penyakit paru-paru yang diketahui. Ini dapat terjadi karena kebocoran kecil dari bula atau kantung udara di dalam paru-paru atau bleb atau gelembung udara yang melekat pada dinding paru-paru. Udara yang keluar dari bula atau bleb ini kemudian masuk ke rongga pleura, menyebabkan paru-paru kolaps. Kedua, pneumotoraks traumatik. Terjadi sebagai akibat dari trauma fisik
seperti kecelakaan mobil, luka tembak, atau pukulan ke dada. Trauma ini menyebabkan robekan pada paru-paru atau rongga pleura, memungkinkan udara dari luar untuk masuk ke dalam rongga pleura. Ketiga, pneumotoraks tensi merupakan bentuk yang paling serius di mana udara masuk ke rongga pleura tetapi tidak dapat keluar kembali. Hal ini menyebabkan tekanan positif yang terus meningkat di dalam rongga pleura yang bisa mengompresi paru-paru sehat yang tersisa dan menyebabkan gangguan pernapasan yang signifikan. Selanjutnya, pathway pneumotoraks. Pertama, pencetus. Pneumotoraks dapat dipicu oleh pecahnya bulae, trauma, atau sebagai komplikasi dari penyakit paru-paru atau prosedur medis. Yang kedua, penumpukan udara. Udara yang masuk kemudian mengakumulasi di rongga pleura, menyebabkan tekanan yang meningkat di dalamnya. Ketiga, penyusupan udara. Udara masuk ke rongga pleura melalui celah atau robekan pada pleura visceralis atau pleura parietalis. Berikut pemeriksaan penunjang. Pertama, röntgen dada. Pemeriksaan awal untuk mendeteksi adanya pneumotoraks. Kedua, CT scan toraks. Memberikan gambaran yang lebih detail dan akurat dari paru-paru dan rongga pleura. Ketiga, ultrasonografi toraks. Dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan udara di rongga pleura dengan cepat. Selanjutnya, diagnosis keperawatan. Pertama, gangguan pertukaran gas terkait dengan penurunan ventilasi alveolar dan perfusi pulmoner akibat pneumotoraks. Kedua, nyeri akut terkait dengan perubahan pada dinding dada dan iritasi pleura. Ketiga, gangguan pola napas terkait dengan kompromi pada kapasitas paru-paru akibat udara yang mengisi rongga pleura. Itulah penjelasan singkat tentang penyakit pneumotoraks yang dapat saya bagikan bagi teman-teman sekalian. Kiranya video yang saya buat ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita sekalian. Dan saat ini saya mengajak teman-teman yang baru lulus dari bangku SMA dan juga SMK, marilah bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.